Kemudian ibu-ibu, bunda-bunda semua, ukhti dan ummahat, kita lihat lagi di dalam surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi wa la najziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, ya. Jadi apa yang ada di sisi kita semua Bunda, ini semua pasti akan lenyap, ya. Suami, anak, istri, harta, jabatan, kedudukan, semua itu akan lenyap, ya. Dan apa yang ada di sisi Allah, Allah adalah yang kekal. Jadi yang ada di sisi Allah lah itulah yang akan kekal. Jadi jangan kita mempertahankan apa-apa yang ada eh, di sekitar kita, ya, karena itu akan lenyap. Karena itulah nafsu dunia, terlalu mencintai suami, terlalu mencintai anak, terlalu mencintai harta, terlalu mencintai kedudukan, terlalu mencintai jabatan dan lain sebagainya, itu semua akan lenyap kata Allah. Ya, jangan kita terlalu, ya. Kalau kita sudah terlalu, maka Allah akan cemburu. Kau tempatkan aku di mana, kata Allah. Makanya banyak sekali Bunda yang saya mendapatkan menyelesaikan beberapa kasus orang yang terlalu mencintai suaminya misalnya sampai 200%, kemana suaminya diikutin, kemana suaminya pergi dia ikutin, oh, suami sudah makan atau belum. Nah semuanya seolah-olah kalau suaminya sudah keluar dari rumah, hatinya sudah keluar pula, lepas pula dengan suaminya, sehingga pada saat itu Allah akan marah, Allah akan murka, Allah akan cemburu. Sehingga itulah kebanyakan terjadi, suami-suami yang begitu kita sayangi diambil oleh orang lain. Terjadilah sesuatu di luar sana yang karena Allah tidak suka, karena kita terlalu mencintai suami kita sehingga kita melupakan Allah. Nah itu misalnya, atau juga dengan anak, atau juga dengan harta, atau juga dengan jabatan, semuanya itu akan lenyap. Nah kalau sudah lenyap, orang yang tidak beriman apa yang terjadi? Ya, dia akan marah, dia akan kesal, dia akan kecewa. Kadang-kadang ada yang sampai gila, ada yang sampai bunuh diri karena terlalu mencintai apa-apa yang ada di sisinya. Karena sudah dikatakan Allah bahwa itu semua akan lenyap. Nah, dan apa yang ada di sisi Allah, wa ma indallahi baqi, ya, itu adalah yang kekal. Ya. Walanajiyannalladzina sabaru, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabaru, sabar, yaitu dengan apa? Ajrahum bi ahsani, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi di sini dikatakan jelas bahwa orang-orang yang sabar terhadap semua kehidupan dunia ini, Allah akan berikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kita mungkin merasa berbuat satu, tapi Allah akan balas menjadi 10. Ya, kita merasa berbuat sedikit, tapi Allah berikan lebih banyak dari apa yang telah kita kerjakan kalau kita bersabar dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Jadi banyak sekali Bunda, ya, orang-orang yang tidak sabar dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Banyak sekali diberi ujian-ujian sama Allah, ya. Tidak sabar dengan kehidupan dunia ini, misalnya diberi kedudukan jabatan tinggi, misalnya suaminya mendapatkan jabatan yang tinggi, ya, karena ketidaksabaran tadi kepengen lebih lebih tinggi lagi, pengen lebih banyak lagi yang dia dapatkan. Suami sudah mendapat jabatan, misalnya jadi kepala ini, jadi bupati ini, atau jadi apa. Nah si istri ini tidak sabar dengan kemuliaan yang dikasih, dengan harta yang dikasih. Udah dapat beli mobil satu, kepengen beli dua, dapat beli dua, pengen beli tiga, dapat ini, pengen lagi, kepengen lagi. Akhirnya apa? Semuanya itu akan lenyap. Dan bahkan banyak suami-suami yang karena keinginan nafsu dari istrinya, akhirnya masuklah ke dalam pesantren, ya, prodeo, yaitu penjara. Karena ketidaksabaran dalam menghadapi kehidupan dunianya, kemewahan yang dikasih, tidak sabar sehingga hilap, hingga
penuh dengan nafsu tadi, sehingga Allah berikan dia seperti itu. Nah, itu kalau memang kita tidak sabar dengan kehidupan dunia atau dengan jabatan yang diberikan kepada kita. Nah, jangan begitu Bunda, ya, jangan begitu. Nah, jadi sini sudah dikatakan, janganlah kita menganggap bahwa harta, jabatan, suami, anak, istri, semuanya itu adalah milik kita. Bukan Bunda. Jangan sampai kita simpan itu di dalam hati kita, tapi simpannya hanya di tangan saja Bun. Ya, simpannya hanya di tangan saja. Ibaratnya kalau kita letakkan di tangan semuanya itu, harta jabatannya itu, kalau memang ditiup sama Allah, ditiup oleh angin, maka akan hilang lenyap seketika. Tapi kalau kita simpan di dalam hati kita, kalau hilang itu maka kita tidak terima. Kita merasa kesal, kita merasa kecewa, kita merasa sedih karena kita menganggap itu adalah milik kita, kita simpan di dalam hati kita. Ini yang salah Bun. Jadi seharusnya semuanya itu simpannya adalah hanya di tangan saja. Jadi kapanpun Allah inginkan diambil, silakanlah diambil, karena itu memang bukan milik kita, itu bukan harta kita, bukan kepunyaan kita. Jadi apa kepunyaan kita yang asli Bunda? Hanya satu Bunda, nurani. Hati kita, kolbu kita, hanya itu milik kita satu-satunya. Maka jagalah hati, ya kata Ustadz Agim, jagalah hati. Nah, memang itu Bunda, satu-satunya harta milik kita yang pantas kita jaga, kita pelihara, hanya hati kita. Kalau yang lainnya itu bukan milik kita, itu semua adalah milik Allah. Kita hanya dikasih tempat sebagai tempat penitipan, supaya kapan saja Allah kepengen ambil, silahkan diambil. Jadi jangan pernah kita menomorsatukan harta, jabatan, dan lain sebagainya itu. Tempatnya itu adalah bukan di hati, tapi adalah hanya di tangan saja. Nah, kenapa banyak sekali orang yang tertimpa dengan nafsu dunia, apabila dikasih jabatan, apabila dikasih kebahagiaan, apabila dikasih kekayaan, kadang-kadang menyebabkan nafsu dunianya itu akan muncul, ya, nggak mampu mereka mengekang nafsu dunianya. Nah, inilah yang menyebabkan orang banyak terjebak ke dalam kemaksiatan. Berbuat satu kemaksiatan akan muncul maksiat yang lain, akan muncul maksiat yang lain. Jadi mereka merasa tidak sabar dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Nah, apa kata Rasulullah? Sabar terhadap apa yang engkau benci, terdapat banyak kebaikannya. Jadi kalau kita membenci sesuatu, kita bersabar. Nah, kalau kita bersabar, maka Allah akan lihatkan semua kebaikan-kebaikan di situ. Apa misalnya? Sabar kita terhadap yang kita benci. Kita benci dengan misalnya orang yang berbuat kemaksiatan di dekat kita. Nah, itu harus kita benci dan itu harus kita munculkan, ya. Dan kita harus sabar dengan perbuatan orang yang seperti itu. Artinya ada orang yang memang suka misalnya keluar, ataukah suami kita atau anak kita. Jadi walaupun memang kita sangat benci dengan perbuatan mereka, tapi kita tidak boleh semena-mena, jangan, tidak boleh kita marah, tidak boleh kita kesal sehingga kita marahin dia. Nggak bisa Bunda, ya. Kita memang mesti sabar walaupun kita benci dengan perbuatannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa orang untuk berbuat baik. Tidak bisa Bunda, karena kita tidak punya hatinya. Kita tidak pegang kolbunya. Yang pegang hatinya, yang pegang kolbunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagaimana kalau kita membenci sesuatu, membenci perbuatan kemaksiatan yang ada di sekitar kita, ya memang kita tidak boleh langsung kita membabi buta dengan emosional, kita marah-marah. Berarti kita tidak sabar. Nah, jadi kesabarannya bagaimana? Untuk kita mengatasi itu, kita tahan hati kita untuk marah, kita tahan hati kita untuk benci. Karena apa? Karena kita tidak bisa, tidak mampu mengajak dia untuk berbuat baik. Yang bisa mengajak dia berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Dikatakan, tidak ada seorang pun yang mampu memberi petunjuk kepada orang yang sudah kusesatkan, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan apabila dia telah kuberi petunjuk.
Jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan apabila kita membenci sesuatu perbuatan yang ada di sekitar kita, apakah anak kita, suami kita misalnya terkena hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang bisa kita dapat lakukan adalah hanya minta kepada Allah agar Allah tarik dia untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan banyak kita sholat, dengan banyak tahajudnya, dengan banyak berdoanya, dengan banyak melaksanakan amal-amal soleh, sunnah lainnya, sehingga Allah artinya kita berusaha untuk menarik perhatian Allah, sehingga pada saat Allah sudah sayang sama kita, apapun yang kita inginkan, terutama menarik kembali suami kita atau anak kita yang sudah tadinya melakukan perbuatan yang kita benci, kembali ke jalan Allah. Nah, begitu caranya Bunda ya. Jadi kita tidak boleh membenci seseorang itu dengan berlebihan, tetapi kita harus sabarlah dengan perbuatan itu, sehingga nantinya Allah akan berikan kebaikan yang jauh lebih baik daripada itu, dan Allah akan kembalikan anak atau suami kita ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah? Seandainya sabar itu berupa seorang laki-laki, tentu dia adalah orang yang mulia. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau memang sabar itu bisa diwujudkan dalam bentuknya, ya, karena orang-orang yang sabar itu akan diberikan banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, maka kalaulah diberikan wujud sabar itu sebagai seorang laki-laki, tentulah dia berbentuk seorang laki-laki yang sangat mulia. Begitu Bunda ya. Jadi memang kita mau tidak mau kita memang harus belajar untuk meraih kesabaran ini, ya. Kemudian yang ketiga, sabda Rasulullah, sabar merupakan simpanan kekayaan dari kekayaan-kekayaan surga. Nah, begitulah Bunda. Ya, sabar merupakan simpanan kekayaan dari kekayaan-kekayaan surga, ya. Artinya orang-orang yang sabar ini memang sudah disediakan bagi Allah tempatnya di surga. Bahkan ada pintu khusus bagi mereka yang sudah sabar, yaitu sudah beberapa waktu yang lalu sudah kita jelaskan, yaitu sabar, orang-orang yang sabar ini akan dimasukkan ke dalam surga Eden, ya, surga Eden, yaitu mereka-mereka yang sabar. Jadi atau kalau kita lihat di manakah ayatnya bagi mereka yang sabar ini, yaitu di dalam surat Ar-Ra'd, ya kalau tidak salah, dalam surah Ar-Ra'd dikatakan, sebentar ya Bunda, kita lihat dulu ayatnya dalam surah Ar-Ra'd, ayat ke surat ke-13 ya, surat ke-13 surah Ar-Ra'd dalam